Masak-masak untuk acara halal bihalal dadakan. Hai, assalamualaikum. Jadi ceritanya Abah itu ngajakin keluarganya dadakan untuk halal bihalal secara berbarengan di rumah. Kan kupikir lebaran tahun ini nggak ada acara di rumah, jadi aku nggak punya persediaan bumbu sama sekali. Jadilah aku ngereok minta tolong emak untuk bikinkan bumbu gulai kambing, walaupun cuma 1 hari doang masuk, karena keesokannya emak pun juga sibuk dengan acara rewang keluarganya sendiri. Ceritanya bikin bumbu udah selesai di siang hari, dan malam harinya aku harus mematangkan yang namanya ini gulai, karena keesokan hari emak nggak bisa masuk seperti yang aku bilang di awal, yaitu rewang. Masa bukan passion aku, itu kata Nia Ramadhani. It's not my passion. Berhubung di sini cuma ada Nia Nurgonia, mau kagak mau kita juga harus masak. Sebagai ibu-ibu yang harus jadi multi talenta, masak, nyuci, kerja, setrika udah paling berasa banget saat kita ditinggal emak. Oh iya, sedikit cerita, lihat harga daging kambing di pasar udah mentiang ini terkaget-kaget karena saat lebaran kurang 1 hari aku beli balungan kambing di langganan aku, harganya cuma 60.000 aja per kilo. Sementara di pasar harganya jadi 100.000 per kilo, ini pun udah lebaran ke-6. Berhubung aku butuh ya sudah, tetap aku beli aja karena gulai kambing tanpa balungan rasanya pasti kurang bikin banget. Gulai tengah malam tapi aku lupa nggak punya santan instan di rumah. Untungnya toko merah buka 24 jam dan yang ada cuma merek ini. Ya sudah, bikin seadanya, yang penting jadi. Tapi kok rasanya kurang gitu loh, nggak seperti merek satunya. Tahu kan? Jangan ditanya kenapa nggak pakai santan asli ya, karena tadi siang lupa, padahal pagi-pagi aku masih ke pasar buat beli sayur mayur ini ono ucrut buat tambahan-tambahan yang lainnya. Gulai kambing dan cumi hitam aku matangkan di malam hari supaya esok pagi aku nggak deladapan karena acaranya jam 9 pagi coy. Udah masaknya sendirian jadi harus pinter-pinter bagi waktu. Masak pun udah kelar dan naik ke atas rumah, ternyata Abah pun udah kelar bersih-bersih dan mempersiapkan karpet-karpet ini untuk menyambut keluarganya, dan saatnya kita tidur. Ceritanya aku lanjut di esok hari nih. Habis salat subuh acara masak-memasak aku lanjutkan. Punya stok udang aku keluarkan dari freezer seperti biasa, mandikan udang dengan air biar kebekuan itu mencair. Lanjut aku lihat ini gulai juga udah empuk karena semalam aku taruh di 2 magicom biar kagak kelamaan nunggu itu daging empuk. Lanjut aku masak kuah bola-bola daging alias bakso yang aku beli dari tetangga belakang rumah. Kenapa kok kagak bikin sendiri? Karena aku tahu harga daging mahal, daripada masih ribet ya sudah tinggal beli aja ke tukang bakso, tinggal matangin doang. Sebenarnya ini bakso aku beli di malam takbir dan udah aku masak sebagian, tinggal sisanya ini doang. Kukira ini cukup buat anak-anak kecil yang pasti kagak suka makan gulai ataupun cumi hitam. Tapi ngomong-ngomong, anak kecil yang mana yang kagak suka cumi hitam? Karena Anura doyan banget nih. Bakso pun udah matang dan saatnya aku taruh di dalam magicom karena aku kagak punya panci pemanas lainnya. Ya mungkin next beli, takut tiba-tiba ada acara kayak gini lagi. Masak 5 kilo beras tapi aku masak di dalam magicom 5 kali karena aku males masak pakai kompor. Hahaha, untungnya ada 2 rice cooker jadi kagak lama-lama amat buat masak nasi 5 kilo. Kalau menurut kalian gimana? Lebih enak masak nasi di kompor ataupun di magicom seperti ini? Tapi menurut aku recommended banget nih loh, jadi aku nggak perlu keluarin panci gede untuk masak di kompor. Dan akhirnya semua masakanku udah kelar dan saatnya aku menata-nata di meja. Beberapa kagak aku video biar cepet kelar gitu loh. Ngomong-ngomong, ternyata keluarga aku dari Pasuruan udah datang terlebih dahulu sebelum acaranya Abah dimulai. Berhubung kita udah masak-masak ya sudah kita ajak makan-makan juga. Ya sudah, segini aja ceritaku hari ini, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.